Tidak banyak yang mengetahui sistem keuangan dunia yang dibangun saat ini. Orang awam hanya mengenal tentang jual dan beli saja. Namun apabila dilihat lebih mendalam, ternyata sistem keuangan yang dibangun hingga saat ini disebut dengan Fractional Reserve Bank. Munculnya konsep Fractional Reserve Bank ini memiliki sejarah yang mungkin semua orang belum mengetahuinya. Kejadian ini berhubungan dengan tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912. Di dalam kapal tersebut terdapat 3 orang terkaya di zamannya, yaitu Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, dan Jacob Astor. Titanic sendiri adalah kapal terbesar yang dibangun saat itu, yang akan berlayar dari Southampton, Inggris ke New York, US. Tujuan ketiga orang tersebut datang ke New York adalah untuk mendanai proyek Nikola Tesla yang dinamai dengan wireless electricity, yang saat itu ditolak pendanaannya oleh JP Morgan. JP Morgan sendiri adalah orang di balik pendanaan beberapa proyek dari Thomas Alva Edison dan juga pemilik White Star Line yang membangun kapal Titanic. Setelah tenggelamnya Titanic tahun 1912, setahun setelahnya terbentuklah Federal Reserve System atau The Fed pada tahun 1913. Setelah pembentukan The Fed, mulailah dibuat perencanaan sesungguhnya, yaitu memulai Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga 1918. Dilanjutkan dengan Perang Dunia II tahun 1939 hingga 1945. Akibat perang ini, banyak negara di dunia yang membutuhkan uang untuk mendanai perang. Hal ini dimanfaatkan oleh bankir internasional yang saat ini berevolusi menjadi IMF maupun World Bank. Fractional Reserve Bank merupakan sistem bank yang diterapkan untuk memberikan pinjaman kepada orang lain terhadap uang nasabah sebanyak 90% dari depositnya. Misalnya, Anda mendepositokan 100 juta rupiah, maka bank bisa memberikan 90 juta rupiah kepada orang lain untuk dipinjamkan dan menghasilkan bunga. Sedangkan 10 juta rupiah adalah sebagai cadangan cash bila sewaktu-waktu nasabah tersebut ingin mengambil uangnya. Sistem ini menyebabkan dunia dalam debt atau utang yang berkepanjangan dan tidak pernah berhenti hingga saat ini. Hingga Juni 2022, total utang dunia senilai 300 triliun dolar Amerika. Bahkan Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Inggris, India, dan Prancis yang merupakan negara terkuat di dunia dari sisi ekonomi memiliki utang yang paling banyak dan menyebabkan public debt mencapai 100%. Model keuangan ini dikenal juga dengan istilah multiplier money, di mana uang cash yang dicetak oleh bank sentral melalui The Fed mengalami percetakan uang imajiner dari M0, M1, M2, M3, dan seterusnya. M0 adalah bank sentral yang mengeluarkan uang cash, sedangkan M1 adalah bank negara maupun bank umum. M2 adalah institusi keuangan lainnya di bawah bank, dan M3 adalah pengguna akhir dari uang cash tersebut. Setiap tingkatan dari M0 ke M1, M2, M3, dan seterusnya akan menghasilkan percetakan uang imajiner yang disebut dengan bunga. Sehingga uang cash yang tadinya dicetak senilai 1x akan mengalami pertumbuhan yang tidak terbendung hingga mencapai 1000x karena menggunakan sistem ini. Hal ini akan menyebabkan nilai sebuah mata uang dunia secara berangsur-angsur akan mengalami devaluasi yang menyebabkan nilainya menjadi nol pada titik tertentu. Sebut saja dolar US setelah sistem The Fed diperlakukan pada tahun 2013, nilai yang seharusnya 100 dolar pada tahun tersebut menjadi 3,97 dolar pada tahun 2019. Efek ini memiliki siklus yang berkepanjangan dan menyebabkan riset setiap 10 tahun sekali. Setiap kali ada kebijakan dari US, maka secara efek domino akan mempengaruhi ekonomi dunia. Tercatat dalam kurun waktu sejak 1900-an, ekonomi AS mengalami beberapa turbulensi yang menyebabkan goncangan ekonomi yang sering disebut dengan resesi. Tercatat sudah 3 kali terjadi krisis global dalam sektor keuangan yang masuk dalam kategori Great Depression, yaitu 28 Oktober 1929 Black Tuesday, 19 Oktober 1987 Black Monday, dan 29 September 2008 Lehman Brothers Collapse. Sistem yang ingin menguasai dunia lewat keuangan dimulai sejak era 1900-an, yaitu saat dimulainya era The Fed.
Beberapa tahun penting lainnya yang melahirkan sistem keuangan yang saat ini menuju kepada immortality debt adalah 1933 Presiden US F.D. Roosevelt mengilegalkan kepemilikan emas kepada rakyat US. 1944 Bretton Woods System, US dollar menjadi mata uang tunggal untuk pertukaran internasional. 1963 Presiden John F. Kennedy dibunuh karena mengeluarkan executive order. 1971 Presiden Nixon mengaktifkan fiat, sistem yang melegalkan pemerintah untuk mencetak uang tanpa underlying komoditas semisal emas. 2008 quantitative easing, pemerintah US mencetak senilai 700 miliar dolar untuk membail-out Lehman Brothers. Dan pada 2023 kebangkrutan bank-bank besar di US. The Fed menciptakan uang ketika mereka membeli utang publik baik dari pemerintah maupun swasta. Misalnya, Fed membeli obligasi treasury yang dijual oleh Departemen Keuangan AS. Obligasi treasury ini adalah bentuk hutang pemerintah, menjualnya ke Federal Reserve dan pembeli lain, menerima uang tunai yang dapat dibelanjakan sekarang dengan imbalan kewajiban untuk membayar kembali investor tersebut, ditambah bunga. Hal ini memungkinkan pemerintah AS untuk terus membayar tagihannya, termasuk bunga yang harus dibayar atau penjualan obligasi treasury di masa lalu. The Fed adalah pembeli khusus obligasi treasury karena mereka tidak menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membeli obligasi tersebut. Mereka hanya mencetak uangnya atau memasukkannya ke buku besar digital. Semua bank sentral melakukan ini. Ketika uang tunai yang baru dicetak memasuki perekonomian melalui pengeluaran pemerintah, ia mendevaluasi mata uang dolar. Nilai mata uang sekarang terikat erat dengan pemerintah. Nilai purchasing 1 dolar pada tahun 1913 menjadi sekitar 3 sen pada tahun 2023 dan kemungkinan akan menuju 0 pada tahun-tahun berikutnya. Dan ketika nilainya menyentuh 0,00, inilah kemungkinan yang menjadi awal dari yang disebut Great Reset. Ada 3 cara yang harus dilakukan pemerintah AS agar dolar tetap bertahan, yaitu pembayaran pajak, penjualan minyak menggunakan dolar, pembelian surat utang pemerintah US oleh China. Jika hal ini tidak berjalan seperti yang terjadi setelah COVID-19, maka AS akan menjadi negara gagal pada waktu berikutnya. Setelah COVID-19 melanda seluruh dunia pada tahun 2019 yang merupakan rencana besar untuk melihat dunia tunduk terhadap beberapa hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern seperti sekarang. Beberapa hal tersebut misalnya adalah stay at home selama beberapa bulan, vaksin sebanyak 3 kali, melakukan pengecekan swab apabila bepergian, melakukan check-in dengan aplikasi apabila memasuki area publik, dan lain-lain. Efek ini menimbulkan dampak setelahnya, yaitu pada tahun 2023. Banyak perusahaan rintisan hampir di seluruh dunia melakukan PHK dan banyaknya bank-bank besar di Amerika Serikat dan Eropa yang runtuh seperti Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, dan Credit Suisse Bank. Anehnya, 2 bank yang ramah kripto yaitu Silvergate dan Signature Bank terkena imbas lebih dulu yang disebut efek domino dari runtuhnya FTX tahun lalu. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat menyimak penjelasan pada video lainnya di chainsightnews.com.